Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursala wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Shadaqallahul Aliyyul Azim. Para bapak pengurus YPI Al-Azhar, pengurus Yayasan Cabang, dan juga pengurus Yayasan Mitra yang saya muliakan, para pejabat Eselon 1, Eselon 2 yang saya hormati, bapak-bapak pimpinan sekolah, pimpinan unit yang saya banggakan, beserta bapak dan ibu guru, para pegawai, para karyawan, para jamaah, para anggota Porsipa, para orang tua murid yang saya senantiasa muliakan, dan Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang kurang lebih ada 781 peserta takziah pada malam hari ini, merupakan satu kegembiraan buat kita. Fa insya Allah doa yang tadi disampaikan dan dipanjatkan, dipimpin oleh guru kita, Ustadz Dr. Zahruddin Sultani, yang diaminkan lebih daripada 40 orang, sampai 780 orang akan diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa kita disamakan dengan doanya para malaikat yang memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul melalui Zoom meeting ini, mendoakan keluarga kita, keluarga besar YPI Al-Azhar yang telah mendahului kita berpulang ke rahmatullah untuk menemui Robnya, untuk menemui Sang Pencipta yang dirindukan di setiap saat dalam kehidupannya di dunia ini, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, seperti yang tadi telah disampaikan oleh pembawa acara kita, berita duka setiap hari, bahkan lebih dari satu, telah sampai melalui berita-berita WhatsApp kita. Baik dari pegawai, guru yang masih aktif, juga para purna bakti, para murid, para orang tua murid, para jamaah masjid, pengurus dan pembina yayasan, pengurus dan pembina yayasan mitra, juga guru dan karyawan di yayasan mitra, para pendiri yayasan, dan juga para orang tua, pegawai atau karyawan dan keluarganya. Semuanya telah meninggalkan kita
pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kepulangan almarhum dan almarhumah disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sambutan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang penuh dengan ketenangan, kembalilah kepada Rabb-Mu dalam keadaan engkau ridho, keluargamu ridho, aku pun ridho, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bergabunglah dengan hamba-hambaku minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, dan akhirnya kembalilah kalian ke dalam surgaku. Itulah harapan dan doa kita semua untuk para almarhum dan almarhumah, disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sambutan yang sangat mulia tadi. Diucapkan ahlan wa sahlan, disambut dengan kedatangan, selamat datang untuk berjumpa dengan Rabb-Mu, untuk berada di sisi Rabb-Mu dalam keadaan yang saling ridho meridhoi. Bapak dan Ibu jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melaksanakan takziah dalam rangka untuk memenuhi dan juga melaksanakan tanggung jawab kita, kewajiban kita seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Terlebih kita dalam keluarga besar YPI Al-Azhar. Oleh karenanya, terima kasih kepada sekretariat yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita, takziah kita akan menghadirkan hikmah yang sungguh luar biasa bagi kita semua. Ada 3 minimal hikmah dari kita menghadiri takziah pada sebuah kematian saudara kita. Yang pertama, dengan takziah itu, insya Allah kita akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dan kehilafan yang kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka dengan perantara kita bertakziah, insya Allah kita akan mendapatkan hikmah yang pertama, yaitu segera bertaubat. Yang kedua, hikmah daripada takziah ini, Allah akan melapangkan hati kita. Hati kita yang senantiasa dipengaruhi oleh berbagai macam, dengan adanya situasi dan kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung, yang belum tahu Allah akan menghentikannya kapan waktunya. Maka hati kita banyak ujian, banyak cobaan, banyak tantangan. Oleh karenanya, dengan kita menghadiri takziah seperti ini, insya Allah hati kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hikmah yang akan diperoleh bagi kita insya Allah dengan takziah, maka kita akan meningkatkan semangat dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang merupakan kewajiban kita, baik secara individual maupun secara jamaah, insya Allah dengan takziah seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan imun kita, akan menambahkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah takziin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat kembali akan kematian yang sudah diberikan kepada keluarga besar kita, yang sudah cukup banyak Allah memanggil untuk kembali pulang ke hadiratnya. Tentunya kita ingat kembali bahwa kematian akan dialami oleh semua kita. Kematian akan dialami oleh semua yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh karena kematian yang kita hadapi setiap saat, yang kita hadapi setiap hari, apalagi pada situasi kondisi yang seperti ini,
maka ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, bagi kita yang ditinggalkan, tentunya rasa sedih akan menyelimuti diri kita. Dengan kematian keluarga kita, dengan kematian keluarga besar kita di Al-Azhar, maka kesedihan akan melimuti diri kita. Bahkan bisa kita meneteskan air mata atas kesedihan itu. Yang kedua, kematian yang dalam bahasa Arab disebut dengan maut atau wafat, itu merupakan kebahagiaan bagi orang yang meninggalkan kita. Kematian merupakan rasa senang yang dirasakan oleh orang yang meninggalkan kita. Kenapa demikian? Karena memang di dalam menghadapi kematian, ajaran-ajaran agama kita telah menuntun kepada arah itu. Ketika orang meninggal dunia dan kita dikabari, tentunya yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Sungguh kalimat yang luar biasa yang Allah tuliskan di dalam kitabnya, yang Allah cantumkan di dalam kitabnya, bahwa pernyataan yang disampaikan kepada orang yang dalam keadaan sedih, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tulkan kalimat penyesalan, apalagi kalimat menyalahkan kepada orang lain. Bahkan naudzubillah menyalahkan kepada Sang Khalik kita. Maka dengan kematian itu, Allah mengajarkan kepada kita dengan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini adalah milik Allah. Kita ini ada di genggamannya Allah. Kita ini ada di keputusannya Allah. Dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Oleh karenanya maka ketika berita kematian itu datang, setelah mengucapkan kalimat kematian, menunjukkan rasa kebahagiaan bagi orang yang meninggal, adalah kalimat telah berpulang ke rahmatullah. Kalimat pulang adalah kalimat yang menggambarkan rasa senang dan rasa bahagia. Ada istilah pulang kampung, ada istilah lagi pulang kemana. Dengan kalimat pulang itu timbul rasa bahagia. Pun demikian, orang yang meninggal dunia disilahkan dengan pulang. Dan pulangnya adalah ke rahmatullah. Pulang kepada kasih sayangnya Allah. Merupakan satu kebahagiaan tersendiri oleh orang yang meninggal. Karena memang pulangnya ke rahmatullah. Kepada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah takziin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagi orang yang telah meninggal dunia, maka ada dua penyebutan yang sering kita sebut. Yang pertama adalah wafat, dan yang kedua adalah almarhum. Almarhum dari kata-kata rahim, yaitu orang yang dikasihi. Oleh karenanya, orang yang meninggal dunia adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut almarhum. Kemudian juga disebut wafat. Kata maut dan kata wafat, dua kata yang artinya sama, tapi berbeda dalam penggunaan. Kata mati sering digunakan secara umum, baik buat manusia, baik buat hewan, maupun buat tumbuh-tumbuhan. Tapi kata wafat digunakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang beriman kepada Allah dengan wafat itu artinya akan mendapatkan panen yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam istilah wafat itu adalah berhentinya catatan amal seorang hamba yang sudah mukallaf dan dinyatakan selesai, serta mendapatkan semua balasannya dari Allah atas apa yang telah dilakukan, dan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikeluarkannya ruh dari jasadnya. Itulah istilah wafat. Oleh karenanya
julukan yang diberikan kepada orang yang telah meninggal dengan kata-kata wafat. Artinya kita meyakini bahwa beliau, bapak dan ibu, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, mereka akan memanen apa yang telah dia tanam. Dalam pepatah Arab dikatakan, man zaru'a hasoda. Barang siapa yang menanam, pasti dia akan memanen. Pasti dia akan mengetam. Maka amalan-amalan yang telah dilakukan oleh keluarga besar kita selama hidup di dunia, karena sudah dihentikan catatan amalnya di dunia ini, tinggallah dia memanen. Oleh karena itulah bentuk kebahagiaan bagi orang yang telah meninggalkan kita, pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap orang yang telah meninggal, tentunya kita punya kewajiban, yaitu memandikan, mensolatkan, mengkafankan, dan juga memakamkan. Maka kita ambil pelajaran pada kesempatan malam hari ini adalah mensolatkan jenazah. Solat jenazah dilakukan 4 takbir. Takbir yang pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah mengingatkan kepada kita. Bahkan surat Al-Fatihah ini dibaca oleh kita setiap rakaat sholat kita. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Karena di dalam surat Al-Fatihah ini terkandung maksud mengingatkan kepada kita semua yang masih hidup di dunia. Agar kita tetap berpaku dan tetap kita menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah mengenali siapa diri kita. Kita mungkin selama ini mengenali diri kita dengan menyebut nama kita. Kita mengenalkan diri kita mungkin dengan menyebut jabatan dan tugas kita. Itu boleh-boleh saja. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam semesta ini. Terkandung maksud bahwa siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, tidak lain kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita diminta untuk mengenalkan diri kita, maka diri kita adalah hamba Allah yang seyakin. Kita adalah hamba Allah yang semestinya. Mungkin saat ini Allah tempatkan amanah pada diri kita. Tugas ini, tugas itu, jabatan ini, jabatan itu. Diberi nama ini, diberi nama itu. Walaupun nama kita berbeda-beda. Toh ketika kita meninggal dunia, namanya satu, yaitu jenazah. Oleh karenanya maka Al-Fatihah mengingatkan kepada kita yang pertama, diri kita adalah hamba Allah. Tentunya dapat dipahami bagaimana seorang hamba terhadap Kholiknya. Bagaimana seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu diingatkan dalam setiap rakaat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ini hanya seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu hanya titipan dari Allah kepada kita. Yang namanya titipan pada saatnya pasti akan diambil oleh yang menitipkan pada kita. Bapak dan Ibu jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan yang kedua yang Allah ingatkan dalam Al-Fatihah adalah di mana diri kita. Mungkin selama ini ketika kita ditanya di mana diri kita sering menyebut alamat rumah kita. Atau mungkin kita menyebut alamat kantor kita. Atau alamat di mana kita tinggal. Namun, hakikatnya kita ini adalah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang artinya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang merajai di hari pembalasan. Terkandung maksud bahwa kita ini ada di genggamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, ada di genggamannya Allah. Maka bila Allah berkehendak, faidza aroda syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bila Allah berkehendak, maka Allah berkata jadi, maka jadilah. Di mana kita akan meninggal, Allah yang menentukan.
Kapan kita akan meninggal? Allah akan menentukan. Kapan kita sakit? Allah akan yang menentukan. Kapan kita disembuhkan? Allah pun yang menentukan. Oleh karenanya, dimanapun kita berada, hakikatnya kita ada di genggamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu, jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kita diingatkan oleh Allah dengan membaca surat Al-Fatihah adalah apa tugas utama kita. Mungkin ketika kita selama ini ditanya apa tugas kita sebutkan job description kita di kantor. Mungkin kita disebutkan tugas-tugas kita di sekolah. Mungkin kita menyebutkan tugas-tugas kita di organisasi. Tapi hakikat tugas kita yang semestinya, apapun yang kita lakukan, adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hakikat tugas kita adalah 3. Pertama, menyembah kepada Allah. Yang ketiga, minta tolong kepada Allah. Dan yang ketiga adalah mencari hidayahnya Allah. Sekali lagi, tugas utama kita adalah menyembah kepada Allah, minta tolong kepada Allah, dan mencari hidayahnya Allah. Maka diingatkan selalu dalam rakaat sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang keempat, tentunya Allah mengingatkan dan selalu mengingatkan kepada kita, kalau kita sudah mengenal siapa diri kita, kemudian tahu persis di mana diri kita, dan kita melaksanakan tugas pokok kita, maka kita akan mendapatkan apa? Pastinya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah kepada para hamba-hamba yang diberikan nikmat. Siapa? Para nabi, para orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh, dan juga orang-orang yang senantiasa membenarkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca dalam rakaat salat kita. Insya Allah, saudara-saudara kita, keluarga besar kita yang telah pulang ke rahmatullah telah melaksanakan 4 hal yang senantiasa Allah ingatkan dalam surat Al-Fatihah tadi. Kemudian tentunya dengan surat Al-Fatihah terkandung maksud bahwa kita sebagai hamba Allah tidak boleh lepas dari Khalik-Nya. Tidak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di rakaat, di takbir yang pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian di takbir yang kedua, kita membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentunya terkandung maksud bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini harus nantiasa beruswatun hasanah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah memberikan role model kepada kita dari kelahirannya sampai kepada wafatnya. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah role model kita. Oleh karenanya, sedapat mungkin kita dapat menteladani beliau sebagai uswatun hasanah dan kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keimanannya, baik dalam peribadahnya, baik dalam berakhlaknya, walaupun tidak dapat 100%, tetapi kita berupaya untuk melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, takbir yang ketiga adalah berdoa kepada almarhum atau almarhumah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu waj'alil jannata maswahu. Tentunya kita selalu berdoa karena bagi saudara kita yang sudah pulang ke rahmatullah, dengan kita masih ada hubungan, yaitu hubungan mendoakan. Oleh karenanya, jangan lupa, walaupun sudah tidak berada di tengah-tengah kita, walaupun sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus senantiasa berdoa dan mendoakan kepada. Dan yang keempat, takbir yang keempat adalah berdoa untuk keluarga yang masih ditinggalkan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Mudah-mudahan kita doakan kepada yang masih ditinggal, melanjutkan perjuangan dan kehidupan di dunia ini untuk dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan dan dirintis oleh keluarga kita yang telah mendahului kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak dan Ibu jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi keluarga kita yang telah meninggalkan kita pulang ke rahmat Allah, tentunya insya Allah mereka telah mendapat dividen dari saham yang telah dilaksanakan di dunia ini. Apa saham yang telah mereka tanam? Tentunya sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, dan yang ketiga waladun saleh yad'ulah. Itulah 3 saham yang telah ditanam oleh para keluarga kita, almarhum dan almarhumah. Amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, apalagi Bapak dan Ibu guru, dan kita semua yang berada di dunia pendidikan, tentunya telah banyak memberikan ilmu yang insya Allah bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu akan tetap dilaksanakan oleh para murid-muridnya, yang merupakan dividen yang akan mengalir terus-menerus walaupun sudah berada di alam kubur. Oleh karenanya dari 3 itu semua insya Allah keluarga besar kita akan selalu mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah keluarga kita yang telah mendahulu kita menghadap dan pulang ke Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena mereka setiap menjelang sholat sambil merapikan saf dalam sholat berjamaah, bagi para bapak-bapak dan bagi yang ibu-ibu, walaupun sholat di rumah tapi sholatnya tepat waktu, maka mereka selesai qomat dan juga merapikan saf. Doa yang dipanjatkan, Allahumma atini ma ataita ibadaka sholihin. Itulah yang dibaca oleh bapak-bapak ketika akan merapikan saf sholat berjamaah, dan juga ibu-ibu ketika sebelum takbiratul ihram doa itu dipanjatkan. Karena ketika doa itu dipanjatkan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki sholat bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika sudah pada saf yang siap takbir, dia mengucapkan, Allahumma atini ma ataita ibadaka sholihin. Allahumma atini afdola ma tu'ti ibadaka sholihin. Maka ketika selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, falamma qudiya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam as-sholat, qala manil mutakallim anifan. Siapa yang baca tadi? Siapa yang menyampaikan tadi? Qala, seorang laki-laki tadi berkata, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idzan yuqalu jawaduka wa tustashhadu fi sabilillahi ta'ala. Kalau begitu, kamu akan dimuliakan dalam hidup di dunia dan akan dimatikan dengan mati yang syahid. Mudah-mudahan semua kita, lantaran kita membaca doa tadi, hidup kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati kita akan disyahidkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tentunya keluarga kita, dan insya Allah juga kita semua termasuk orang yang ada di jaminannya Allah. Karena bagi bapak-bapak keluarga besar kita selalu menjaga sholat subuh berjamaah. Bagi ibu-ibu melaksanakan sholat subuh walaupun tidak berjamaah, tapi tepat waktu di rumahnya masing-masing. Maka ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholat subha fi jamaatin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka dia ada di jaminannya Allah. Maksudnya, ketika dia disehatkan, maka Allah akan, ketika dia masih hidup, maka akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia wafat, maka akan diwafatkan dengan husnul khotimah. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita semua dapat melanjutkan saudara kita, keluarga kita yang telah mendahului pulang kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan, sehingga Allah akan catat dan Allah akan jadikan sebagai sedekah jariyah
ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh, yang terus pahalanya akan mengalir kepada para almarhum dan almarhumah. Bapak-bapak jamaah takziah yang dimuliakan Allah SWT, demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya dan untuk kita semua. Saling nasihat menasihati. Mudah-mudahan kita tidak terjebak kepada orang yang rugi. Kita tidak terjebak kepada manusia-manusia yang rugi, karena kita saling menyampaikan nasihat dan saling mendengarkan nasihat, serta kebaikan-kebaikan itu dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita semua. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Untuk menjaga keimanannya, dia selalu beramal soleh. Dan untuk menjaga amal soleh, dia selalu menasehati, baik dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia-manusia yang tidak rugi dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.